Gajinya 2 digit. Setiap bulan masuk tanpa hambatan. Tapi entah kenapa, baru tanggal 15, dia sudah mengeluh tak punya uang. Katanya, kebutuhan rumah tangga banyak. Katanya, demi anak, demi masa depan. Tapi aku bingung, sebab semua kebutuhan rumah justru aku yang tanggung. Bahkan biaya sekolah anak kami, akulah yang mencicilnya tiap bulan. Namaku Rani. Aku seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai penulis lepas. Tidak besar penghasilanku, tapi cukup untuk menutup kekurangan. Sementara suamiku, Ari, bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan ekspor. Dari cerita awal pernikahan kami, dia pria yang bertanggung jawab, rajin bekerja, tak pernah pulang larut. Tapi belakangan ini, sikapnya mulai berubah. Ari jadi mudah marah. Ucapannya ketus. Nada bicaranya tinggi. Setiap kali aku bertanya soal uang, dia merasa tersinggung. Padahal aku cuma ingin tahu, kemana larinya semua gaji yang masuk ke rekening kami. Aku capek kerja, malah diinterogasi. Kamu tahu nggak rasanya jadi tulang punggung keluarga? Begitu katanya suatu malam. Aku hanya diam. Bukan karena tak punya kata-kata, tapi karena aku tahu, jika aku membalas, pertengkaran bisa meledak. Padahal di ruang sebelah, anak kami, Nisa, sedang belajar. Dulu, kami selalu duduk bersama di meja makan. Sekarang, dia lebih sering makan di luar. Alasannya, rapat kantor. Tapi beberapa kali aku melihat struk makan malam di dashboard mobilnya. Makan malam untuk 2 orang, di restoran mahal, dengan menu yang tak biasa kami pesan. Awalnya aku masih menahan curiga. Aku berpikir positif. Mungkin dia makan bersama klien. Mungkin ada urusan kerja. Tapi semakin hari, gelagatnya semakin tak bisa kubendung. Pulang malam tanpa kabar. Lupa ulang tahun Nisa. Dan yang paling menyakitkan, menyebutku boros. Hanya karena aku beli deterjen dan sabun mandi lewat aplikasi belanja bulanan. Sampai pada suatu siang, aku menerima telepon dari pihak bank. Mereka menanyakan konfirmasi transaksi kartu kredit atas nama Ari, yang baru saja membeli 2 unit smartwatch dan 1 tas branded. Harganya, hampir separuh gajinya. Aku tercekat. Maaf Bu, kami hanya ingin konfirmasi, karena transaksi ini cukup besar dan dilakukan di toko perhiasan wanita, kata suara di ujung sana. Aku menjawab dengan tenang. Ya, benar. Terima kasih informasinya. Padahal jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah melihat smartwatch di tangan Ari. Apalagi tas wanita. Lalu, untuk siapa semua barang itu? Kecurigaanku memuncak. Malam itu aku tunggu dia pulang. Tapi dia baru tiba pukul 11. Wangi parfum asing menempel di bajunya. Bibirnya tersenyum, tapi matanya menghindar saat kutatap. Ada kerjaan lembur, katanya singkat. Lalu langsung masuk kamar mandi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, mencoba menahan segala pertanyaan yang berputar di kepalaku. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi aku butuh bukti. Aku tak ingin asal menuduh. Karena sekali aku bicara, tak akan ada jalan kembali. Keesokan harinya, saat aku mencuci pakaiannya, aku menemukan secari kertas kecil di kantong celananya. Sebuah struk pembelian dari butik mewah, atas nama Vita. Alamat pengiriman juga tercetak jelas. Bukan rumah kami. Bukan rumah keluarga kami. Tapi sebuah apartemen di pusat kota, yang tak pernah kusebut dalam daftar kenalan kami. Tanganku gemetar. Siapa Vita? Aku buka ponsel, lalu mengetik nama itu di mesin pencarian sosial media. Dan seperti mimpi buruk yang dijatuhkan tanpa peringatan, muncullah akun bernama Vita Prameswari. Seorang wanita muda, dengan paras menawan, dan penuh unggahan barang-barang mewah. Scroll demi scroll kulihat. Sebuah tas dari butik yang sama seperti di struk. Jam tangan dengan desain identik dengan yang dibeli Ari. Dan di bawahnya, caption singkat tapi mengiris hati. Makasih ya sayang. Kamu memang paling ngerti apa yang aku suka. Ada emoji hati merah di akhir kalimatnya. Dan ribuan komentar yang memuji pasangan ideal.
tanpa tahu bahwa pria itu masih sah berstatus sebagai suamiku. Aku menutup ponsel. Napasku sesak, tapi aku belum menangis. Aku hanya diam, karena di dalam diamku ada rencana yang mulai kubangun. Aku tak akan membiarkan air mata jadi senjata terakhirku. Jika dia bisa sembunyi-sembunyi memberikan semua itu untuk wanita lain, aku pun bisa diam-diam mengambil kembali apa yang seharusnya jadi hakku. Aku masih punya kendali atas satu hal. Rekening gabungan. Rekening tempat semua gajinya masuk. Rekening yang sejak awal ku bantu kelola. Karena dulu dia bilang tak pandai urusan bank. Dan dari situlah semuanya akan kumulai. Tanpa ribut. Tanpa bentakan. Tanpa air mata. Cuma satu pesan yang nanti akan kusampaikan padanya. Minta saja sana uang keselingkuhanmu. Pagi itu, aku duduk di meja dapur. Gelas teh di depanku tak tersentuh. Tanganku sibuk membuka aplikasi M-Banking, mengecek mutasi transaksi yang masuk dan keluar dari rekening kami. Aku telusuri setiap pengeluaran yang terjadi selama 3 bulan terakhir, dan semakin dalam aku menggali, semakin terasa bagaimana hatiku diiris-iris perlahan. Transfer 2 juta ke akun bernama VitaPay. Pembelian online berupa skincare, parfum, bahkan tiket konser. Pesanan makan malam via aplikasi, dikirim ke alamat yang sama, apartemen mewah itu. Hatiku perih, tapi wajahku tetap datar. Aku tidak ingin terlihat lemah, meski dalam hati aku seperti dihancurkan berkeping-keping. Anak kami masih tertidur di kamar, tak tahu apa yang sedang terjadi pada orang tuanya. Aku akhirnya duduk sendiri, menyusun semua bukti di kepala. Aku tahu, Ari tak akan mengaku, bahkan jika kuperlihatkan semua data ini di depannya. Dia akan tetap menyangkal, memutarbalikkan kata, menyebutku terlalu curiga, terlalu ribut, terlalu drama. Karena itu aku tak akan menegurnya. Aku akan langsung bertindak. Langkah pertamaku adalah ke bank. Kebetulan hari itu aku sedang tidak ada pekerjaan menulis. Aku titipkan Nisa pada ibu di seberang jalan, lalu naik ojek ke kantor cabang bank tempat kami membuka rekening bersama. "Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu?" tanya customer service dengan senyum ramah. Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan. "Saya ingin memisahkan rekening gabungan saya dengan suami saya. Dan kalau bisa, blokir akses dia dulu sementara." Petugas itu sempat terlihat ragu, lalu bertanya, "Apakah ada permasalahan hukum, Bu?" Aku menggeleng. "Belum. Tapi saya pemegang rekening utama. Rekening ini atas nama saya. Dan saya tidak ingin orang lain mengaksesnya lagi." Setelah melalui beberapa prosedur verifikasi, tanda tangan, dan pengecekan, akhirnya semua selesai. Aku memindahkan seluruh dana dari rekening itu ke rekening pribadi atas namaku. Lalu kubuat satu rekening baru, dengan fitur keamanan berlapis. Semua dana keluarga, tabungan, gaji bulan berikutnya, akan langsung masuk ke sana, tanpa Ari tahu. Sore harinya, aku memasak seperti biasa, menyiapkan ayam goreng kesukaannya. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku ingin dia merasa aman. Aku ingin dia tetap percaya bahwa aku tak tahu apa-apa. Karena ketika orang merasa paling aman, disitulah mereka paling lengah. Ari pulang seperti biasa, tapi wajahnya tampak lesu. Mungkin capek, atau mungkin karena pesananku yang kutulis dengan huruf besar di kulkas. "Jangan ambil uang dari rekening ini untuk hal di luar keluarga." Dia melihat tulisan itu sekilas, lalu tertawa kecil. "Kamu kenapa nulis beginian, Ran? Emang aku anak kecil apa?" Aku hanya tersenyum. Cuma pengingat. Dia tidak menyadari apapun. Padahal, jam 8 pagi tadi, aksesnya sudah resmi diblokir. Kartu debitnya masih aktif. Tapi begitu dia gesek untuk tarik tunai atau belanja, saldo nol besar. Dan benar saja, kejadian itu datang lebih cepat dari dugaanku. Malam Jumat, pukul 10:30. Aku yang sedang menyuapi Nisa yang demam, mendengar suara pintu dibanting keras. Ari datang dengan wajah merah, mata melotot, dan ponsel di tangannya. "Ini kenapa kartuku ditolak?" katanya. "Saldo kosong?"
Kamu main-mainin rekening kita. Aku masih duduk di kasur, menyeka keringat Nisa. Kalau kamu ada perlu, bicara baik-baik. Jangan datang sambil marah-marah. Dia mendekat, berdiri tepat di depanku. Nafasnya memburu. Aku tanya, kamu yang mindahin uangnya? Aku mengangguk tenang. Iya, aku pindahin semua ke rekeningku. Dia tertawa, tapi tawa yang getir dan menekan amarah. Kamu gila ya? Itu kan uang kerja aku juga. Aku menatap matanya langsung. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tahu tentang Vita, aku membalas dengan suara yang tak lagi bisa ditahan. Kerja kamu juga? Betul. Tapi uang itu kamu pakai buat beli tas dan jam tangan untuk pelakor, bukan untuk anak dan istri kamu. Ari terdiam. Mungkin tidak menyangka aku tahu. Dari mana kamu tahu? Bisiknya. Aku berdiri, mendekatinya. Dari semua bukti yang kamu tinggalkan sembarangan. Struk, transaksi, nama pengiriman, dan akun sosial medianya. Wajah Ari berubah pucat. Ia tak bisa berkata-kata. Tak bisa mengelak. Tak bisa menyalahkanku lagi. Aku capek jadi istri yang diam aja. Ari, aku kerja juga. Aku bantu juga. Tapi kamu malah kasih semua ke wanita lain. Sekarang uangmu udah nggak bisa kamu ambil lagi. Jadi kalau kamu butuh apa-apa. Aku menunduk. Lalu memandangnya dengan tenang. Minta aja sana keselingkuhanmu. Dia ingin bicara. Tapi aku sudah lebih dulu melangkah masuk ke kamar. Nisa menangis pelan. Aku peluk tubuh kecil anak kami. Sementara dari balik pintu, suara Ari membanting gelas terdengar nyaring. Tapi aku tak peduli lagi. Karena akhirnya, aku sudah berani mengambil kembali kendali hidupku. 2 hari setelah aku membekukan akses rekening itu, suasana rumah jadi seperti kapal karam. Ari pulang hanya untuk tidur. Itu pun larut malam. Tak ada percakapan. Tak ada senyum. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Mengurus Nisa, menulis naskah untuk klien, sesekali belanja bahan pokok, dan menyiapkan makan malam seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu badai belum sepenuhnya datang. Ari belum menyerah. Dia sedang menyusun serangan balik. Dan aku harus siap kapan saja. Pagi itu, aku sedang duduk di depan laptop, mengedit tulisan tentang kisah rumah tangga. Ironis. Saat aku membaca kisah orang lain tentang ketegaran seorang istri, aku justru hidup dalam peran itu sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal masuk, menampilkan nomor dengan kode wilayah Jakarta. Awalnya aku hendak abaikan. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat untuk mengangkat. Halo. Suara wanita muda terdengar di seberang. Lembut, tapi menyisakan nada sinis yang samar. Dengan embarani, istri Mas Ari. Aku membeku. Suara itu langsung membuatku tegak duduk. Karena meski baru pertama kali ku dengar, aku tahu inilah dia. Ya, saya sendiri. Maaf, ini siapa? Suaraku terdengar dingin, seperti tak sengaja. Dia tertawa kecil. Saya Vita. Saya rasa kita perlu bicara, wanita ke wanita. Dek. Dugaanku benar. Perempuan itu benar-benar nekat. Apa yang perlu dibicarakan? Tanyaku, tetap menjaga nada agar tak bergetar. Mas Ari akhir-akhir ini sering curhat tentang rumah tangga kalian. Saya tahu kalian sedang ada masalah soal uang, dan saya cuma ingin menawarkan bantuan. Saya kasihan sama Mas Ari. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kasihan. Ulangku lirih. Kamu kasihan sama laki-laki beristri, yang tiap malam pulang ke wanita lain setelah memberimu hadiah dari uang rumah tangganya sendiri. Dia sempat terdiam, mungkin tak menyangka aku akan bicara setajam itu. Mas Ari cerita kamu yang egois, kamu yang boros, kamu yang gak pernah ngerti kebutuhan suami. Aku menahan tawa getir. Lucu ya? Kamu percaya gitu aja kata-kata dari lelaki yang bahkan mengkhianati sumpahnya sendiri? Dia mencoba tetap tenang. Mas Ari nggak punya uang sekarang. Katanya kamu blokir semua.
Kalau kamu cinta suami kamu, harusnya kamu bantu dia, bukan bikin dia makin susah. Hatiku benar-benar ingin meledak. Tunggu dulu, potongku. Suaraku mulai meninggi. Kalau kamu begitu peduli, kenapa nggak kamu yang bantu? Bukankah kamu sekarang pacarnya? Bukankah kamu yang dia beliin jam tangan mahal, tas branded, dan makan malam mewah? Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kamu bangga jadi simpanan, silakan teruskan. Tapi jangan pernah telepon aku lagi. Karena kamu nggak tahu apapun soal pengorbanan istri yang selama ini diam-diam nyekolahin anak, bayar listrik, bayar cicilan, sementara suaminya sibuk cari pelarian di luar. Hening. Lama. Tak ada suara dari seberang sana. Lalu, akhirnya dia bicara dengan nada agak lirih. Kamu pasti iri, kan? Dan disitulah aku tertawa. Tawa yang mengejutkan bahkan diriku sendiri. Iri. Ulangku. Aku iri sama kamu yang cuma bisa hidup dari sisa-sisa uang lelaki beristri? Iri karena kamu cuma dapat hadiah. Tapi aku yang punya surat nikah dan anak sah dari pria itu. Vita langsung menutup telepon. Terdengar nada sambung terputus. Aku menatap layar ponsel. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena marahku sudah sampai puncaknya. Selama ini aku hanya menyimpan semua rasa itu dalam diam. Tapi kini semuanya terbuka. Bahkan pelakor itu tak malu menghubungiku. Seolah-olah dia punya hak bicara. Seolah-olah dia adalah korban. Malam harinya, Ari pulang lebih awal. Tapi wajahnya tegang. Tidak seperti biasanya. Dia duduk di sofa tanpa membuka mulut. Seperti menunggu waktu untuk bicara. Aku menyiapkan teh hangat. Lalu duduk di seberangnya. Dia sudah hubungi kamu? Tanyanya pelan. Aku menatapnya tajam. Kalau maksudmu Vita, ya. Dia sudah menghubungiku. Dan dia sudah mempermalukan dirinya sendiri dengan setiap kalimat yang dia ucapkan. Ari mengusap wajahnya. Aku lagi bingung, Ran. Aku nggak tahu harus gimana. Aku diam. Menunggu. Karena aku tahu dia pasti akan mengucapkan kalimat itu. Aku butuh uang. Gaji bulan ini belum masuk. Vita juga marah karena aku nggak bisa bantu dia bayar sewa apartemen. Aku butuh akses ke rekening itu lagi. Dek, disitulah semuanya jelas. Dia bukan sedang menyesal. Dia bukan sedang meminta maaf. Dia sedang meminta izin untuk kembali menyuplai pelakornya. Aku berdiri. Tatapanku tajam menusuk. Kalau kamu masih butuh uang buat sewa apartemen Vita, kamu salah rumah. Rumah ini bukan tempatmu cari modal. Minta saja sana ke selingkuhanmu. Dia terdiam. Wajahnya memucat. Dan aku melangkah masuk ke kamar. Membiarkan dia duduk sendiri di ruang tamu. Dalam gelap. Bersama penyesalan yang belum tentu tulus. Hari itu hujan deras sejak pagi. Langit gelap. Seperti ikut menggambarkan suasana hatiku. Di dalam rumah, Ari duduk mematung di sofa sejak subuh. Dia tidak ke kantor, tidak juga bicara sepatah kata pun padaku. Tapi aku tahu, dia menunggu. Menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang lagi. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, hanya 2 piring. 1 untukku, 1 untuk Nisa. Tak ada lagi tempat untuk orang yang hatinya sudah tidak tinggal di rumah ini. Saat aku menyendokkan bubur ke mangkuk kecil Nisa, Ari akhirnya bersuara. Ran, kamu serius mau terus kayak gini? Kamu benar-benar nggak akan maafin aku? Aku menoleh perlahan. Aku udah maafin. Tapi aku nggak akan lupa. Dia menarik napas panjang. Aku hilaf. Ran, aku cuma ngerasa kamu udah nggak peduli sama aku. Aku mendengus pelan, lalu bangkit berdiri. Kalimat itu. Selalu kalimat itu. Seolah semua kesalahan bisa dibenarkan hanya karena merasa kurang diperhatikan. Aku kerja, ngurus rumah, ngurus anak, semua sendiri. Kamu malah asyik ngurus perempuan lain. Lalu kamu bilang aku yang gak peduli. Ari berdiri juga, mengikuti langkahku ke dapur. Aku cuma butuh teman, Ran. Butuh seseorang yang dengerin aku. Aku menatapnya tajam.
Dan kamu pikir Vita itu lebih baik? Lebih ngerti kamu? Dia cuma tahu kamu dari cerita kamu sendiri. Kamu pikir dia tahu kamu ngorok waktu tidur? Kamu pikir dia tahu kamu takut sama kecoa? Kamu pikir dia tahu kamu suka nangis kalau ingat almarhum ayahmu? Ari terdiam. Aku bisa lihat matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk menangisi laki-laki yang tak bisa menjaga kepercayaan. Aku tahu semua itu, Ari. Tapi kamu buang semuanya demi perempuan yang bahkan gak kenal anakmu. Aku kembali ke ruang tengah, mengambil map merah dari laci meja. Isinya adalah fotokopi surat nikah, akta lahir Nisa, dan beberapa dokumen penting. Ini semua akan aku bawa ke pengacara minggu depan. Kalau kamu masih ingin bertahan di sini, hanya ada dua pilihan. Berhenti sepenuhnya dan buktikan dengan perbuatan, atau pergi malam ini juga. Ari tampak kaget. Kamu mau cerai? Aku mengangguk pelan. Lebih baik aku sendiri, daripada terus merasa sendiri padahal punya suami. Hening. Ari duduk kembali. Kepalanya tertunduk. Aku nggak punya tempat tinggal, Ran. Aku berjalan ke lemari, mengambil satu koper kecil, lalu meletakkannya di samping pintu. Kamu bisa tinggal di apartemen yang sering kamu datangi itu. Katamu di sana lebih nyaman kan? Dia bangkit. Matanya menatapku tajam. Kamu keterlaluan. Aku mendekat, berdiri hanya satu langkah darinya. Kamu yang keterlaluan, Ari. Kamu menyia-nyiakan istri dan anakmu, demi wanita yang bahkan tak bisa masak nasi sendiri. Aku menunjuk pintu. Silakan pergi. Aku nggak akan tahan kamu di sini. Tapi jangan harap bisa kembali seolah tak terjadi apa-apa. Dia akhirnya meraih koper itu. Dengan gerakan lambat, ia tarik resletingnya, lalu mulai memasukkan baju-bajunya tanpa bicara. Nisa yang dari tadi duduk diam di pojok ruangan, mulai menangis pelan. Aku mendekatinya, memeluknya erat. Papa mau keluar kota sebentar ya, Nak? Kalimat itu terucap lirih dari bibir Ari. Tapi aku tak sudi meluruskan kebohongan itu. Ari melangkah ke pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu. Lalu ia menoleh. Ran, kalau suatu hari aku sadar dan ingin kembali. Aku memotong kalimatnya. Kalau suatu hari kamu sadar, doakan saja aku sudah bahagia dan tidak membutuhkanmu lagi. Dan pintu tertutup pelan. Tanpa suara bantingan. Tanpa kata-kata perpisahan. Hanya suara hujan yang masih mengguyur deras di luar sana. Aku peluk Nisa lebih erat. Rumah ini akhirnya terasa lapang. Tapi bukan karena kosong. Melainkan karena racun yang selama ini diam-diam menggerogoti. Kini sudah enyah. Aku berdiri. Menatap setiap sudut rumah ini. Sudut yang dulu jadi saksi cinta kami. Tapi sekarang, jadi saksi pengkhianatan dan keberanianku mengambil kembali hidupku sendiri. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Karena aku belum memperlihatkan siapa sebenarnya wanita yang mereka remehkan selama ini. 3 bulan berlalu sejak Ariku tendang keluar dari rumah. Waktu berjalan cepat. Tapi luka itu tidak sembuh begitu saja. Meski begitu, hidupku perlahan menemukan jalannya sendiri. Aku menerima lebih banyak proyek menulis dari klien luar negeri. Pendapatanku naik drastis. Dan karena tidak ada lagi yang menguras saldo untuk kebutuhan aneh dan aneh lebih aneh, rekeningku aman dan sehat. Bahkan aku mulai menabung untuk masa depan Nisa. Aku belajar investasi, ikut kelas online bisnis digital, dan mulai bangun personal branding di sosial media. Perlahan tapi pasti, aku bangkit. Sampai suatu sore, sebuah pesan masuk ke email kerjaku. Dari sebuah perusahaan agensi di Jakarta yang ingin kolaborasi untuk proyek konten parenting. Mereka bilang direkturnya merekomendasikan langsung namaku. Aku tersenyum puas. Ini pertama kalinya hasil kerja kerasku benar-benar membawaku ke panggung profesional. Beberapa hari kemudian, aku diundang ke acara networking yang diselenggarakan agensi tersebut. Berlokasi di Hotel Bintang 5 di tengah kota. Aku mengenakan dress semi-formal warna navy, sederhana tapi elegan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku di cermin bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita mandiri yang tahu nilai dirinya.
Di ballroom hotel, aku sempat gugup. Tapi begitu pembawa acara menyebut namaku dan memperkenalkanku sebagai salah satu penulis konten paling inspiratif tahun ini, aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh untuk sekadar menoleh ke belakang. Setelah acara selesai, aku berdiri di dekat meja prasmanan, berbincang santai dengan sesama undangan. Lalu, satu suara membuatku menoleh. Rani. Suara yang dulu ku kenal sangat baik, tapi kini terasa asing dan menyebalkan. Ari berdiri di depanku. Rambutnya agak kusut. Jas yang ia pakai tampak kebesaran. Wajahnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita dengan riasan tebal. Kah? Aku tersenyum. Tipis. Nang. Seperti tidak ada apapun yang terjadi. Ari. Kah? Wah, kalian datang ke sini juga. Mereka tampak salah tingkah. Vita memaksakan senyum. Iya, kami dapat undangan juga. Ari sekarang kerja freelance bantu marketing. Ari menyikutnya pelan. Jelas sekali mereka tidak ingin membahas terlalu banyak. Tapi aku tetap berdiri tenang, menatap mereka tanpa rasa canggung. Lalu manajer acara menghampiriku. Bu Rani, mohon maaf mengganggu. Pak Direktur ingin berfoto bersama Ibu dan tim utama penulis. Beliau sangat mengapresiasi kontribusi Ibu. Aku mengangguk, lalu menoleh ke Ari. Oh ya, ini direktur tempatku bekerja sekarang, yang ternyata adalah teman kuliah lamaku. Dulu kami pernah kerjakan proyek sosial bareng. Sekarang, beliau mempercayakan proyek penulisan eksklusif padaku. Ari tampak terpaku. Aku bisa lihat matanya membesar. Vita menatapku, lalu ke manajer tadi. Lalu kembali ke Ari. Aku tersenyum lebih lebar. Senang bisa ketemu kalian lagi. Semoga kalian bisa segera dapat proyek yang cocok ya. Dunia kerja sekarang lagi ketat banget soalnya. Aku melangkah meninggalkan mereka. Setiap langkahku terasa seperti kemenangan. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena aku menunjukkan bahwa aku tidak pernah hancur, hanya karena ditinggalkan. Setelah sesi foto, aku duduk di kursi bar lounge hotel. Aku mengambil ponsel dan melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ran, maaf. Aku salah. Aku rindu kamu sama Nisa. Aku ingin kembali, kalau kamu izinkan. Dari Ari. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Lalu memandangi langit malam dari balik jendela kaca besar hotel. Kilau lampu kota memantul di mataku. Satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang membuatku kehilangan harga diri. Karena kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang bertahan di luka, tapi tentang bangkit dan menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Dan aku sudah sampai di sana.